Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya Muhammad Rahul akan menjelaskan makalah saya tentang hak asasi manusia. Kita mulai penjelasannya. Jadi yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat pada dirinya sejak lahir sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hak asasi manusia ini dalam perspektif Islam, Dr. Syekh Syaukat Hussein menuliskan bahwa aspek khas dalam konsep HAM Islami yakni adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan atau suatu pelanggaran hak-hak. Jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang, harus dipenuhi haknya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim, yang dimana artinya adalah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dari penjelasan ayat di atas adalah dapat diketahui bahwa agama Islam memberikan hak kebebasan suatu hati nurani atau keyakinan kepada seluruh umat manusia. Kaum muslimin diperbolehkan mengajak non muslim namun tidak ada kata paksaan. Jadi menurut pendapat lain adalah HAM itu menurut John Locke merupakan suatu hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya adalah suci. Jadi HAM ini adalah suatu hak yang harus dipenuhi oleh semua orang terhadap seorang individu, dan seorang individu itu harus memenuhi hak semua orang juga. Jadi sifatnya timbal balik. Lalu apa saja ruang lingkupnya? Kita next. Jadi ruang lingkup HAM itu yang pertama adalah mendapat pengakuan. Maksudnya apa? Maksudnya kita di dalam sebuah ruang lingkup masyarakat, kita itu diakui sebagai manusia, diakui sebagai orang yang memiliki kewajiban, orang yang memiliki maksudnya harus dihormati, harus diberikan hak yang sama pada orang tersebut seperti hak pada orang-orang yang lain. Maka ini menjadi wajib dan termasuk dalam ruang lingkup HAM. Lalu yang kedua adalah mendapat rasa aman. Mendapat rasa aman ini tidak harus dari polisi, tidak harus dari pemerintah. Namun dapat rasa aman bisa juga dari orang-orang sekitar kita. Tidak ada bulian, tidak ada paksaan, tidak ada kejahatan yang terjadi padanya dari orang-orang yang di sekitarnya. Lalu yaitu memiliki privasi. Privasi ini maksudnya bisa diartikan sebagai privasi yang zahir atau yang batin. Contohnya kalau yang zahir itu memiliki privasi, contohnya kalau orang punya rumah itu nggak boleh kita gedor-gedor sembarangan. Contohnya kalau kita punya rumah, kita mesti apa? Kita mesti berikan salam, ketok, dan tidak perlu melihat ke dalam rumah tersebut. Lalu yang batin itu seperti kita itu punya hak agar dapat menutupi masalah-masalah yang ada. Kita juga tidak harus membeberkan apapun yang ada pada diri kita, begitu kan, yang salah, yang benar, kita memiliki hak untuk menyimpannya, untuk tidak menyebarkan apapun itu, seperti mungkin aib, mungkin
ada masalah-masalah keluarga mungkin dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah kemerdekaan. Jadi merdeka di sini adalah seperti dia tidak didiskriminasi oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi dia punya kebebasan untuk melakukan apapun yang dia buat selama hal itu baik, dan selama dia tidak melakukan kesalahan. Walaupun dia salah, tetap yang menghakiminya tetap harus di pengadilan, harus dari hakim langsung. Gak boleh kita malah menjadikan seperti main hakim sendiri begitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah diterima di masyarakat. Ini agak mirip dengan yang nomor 1, mendapat pengakuan. Diterima masyarakat ini adalah kita mendapatkan kebebasan dalam berbuat, kebebasan dalam privasi mungkin begitu kan. Tidak ada sindiran, tidak ada caci maki dari masyarakat sekitar, dan juga kita masuk dalam data wilayah tersebut. Contohnya nama kita, nama keluarga kita ada di Pak RT, nama kita ada di sensus, seperti itu. Lalu yang sebelahnya adalah bebas komunikasi. Ini seperti mirip seperti nomor 3, memiliki privasi, namun ini lebih cenderung kepada kita sekarang yang manusia cenderung pada teknologi begitu kan. Seperti kita tidak disadap di saat kita komunikasi, tapi ada beberapa oknum yang memang perlu disadap, seperti mungkin dia penjahat, mantan penjahat mungkin. Selama di situ ada maslahatnya, boleh saja pemerintah menyadap seseorang, namun itu mempunyai alasan yang kuat. Namun kayak kalau orang biasa kayak kita begini, kita harus bebas berkomunikasi. Namun kebebasan itu tidak bisa kita salahgunakan. Kalau bisa jangan salahgunakan, karena semakin bebas semakin bebas individunya dalam komunikasi, maka semakin tidak terkontrol apapun yang dia keluarkan mungkin di medsos, mungkin di mana. Kita lanjut ke sejarah singkat HAM. Jadi hak asasi manusia ini kalau di Indonesia itu sumbernya Pancasila. Artinya bahwa hak asasi manusia adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang dilakukan pemerintah yang sangat melanggar hak asasi manusia. Beberapa contoh peristiwa atau kejadian tersebut adalah mungkin satu saja yang akan saya sebutkan, yang dilakukan pada tahun 1965, di mana penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal angkatan darat dan penahanan, pembantaian komunis Indonesia. Itu kita kenal dengan tragedi Lubang Buaya begitu kan. Itu termasuk pelanggaran yang lumayan masyhur di kalangan ahli sejarah dan khususnya orang Indonesia kita. Kita lanjut saja mungkin ke asas-asas hak asasi manusia. Yang pertama adalah kemelekatan. Maksudnya apa? Yang pertama ini kemelekatan, kita geser dulu ya. Kemelekatan ini segala hak kita itu hak kita itu melekat pada diri kita. Jadi tidak mungkin hak ini akan hilang atau apapun begitu kan. Lalu yang nomor 2, kesetaraan. Maksudnya apa? Bukan kesetaraan secara mungkin itulah. Kesetaraannya itu masuk kepada perihal hukum, perihal kebebasan, perihal dan lain-lain gitu kan. Contoh yang dihukum adalah, contohnya kalau kita orang biasa nabrak orang, terus orangnya itu sekarat dan salah kita begitu, memang salah kita, maka kita diproses hukum secara struktural, secara adil begitu kan, secara hukum yang berlaku. Namun kalau misalnya ada anak pejabat yang nabrak dengan kasus yang sama, apabila dia mendapatkan keringanan, maka ini adalah pelanggaran dari asas kesetaraan. Lalu yang ketiga adalah asas non-diskriminasi. Diskriminasi ini bisa diartikan sebagai pembulian, sebagai pengucilan terhadap seseorang individu, yang dimana diskriminasi ini tidak diperbolehkan dalam perihal hak asasi manusia. Lalu selanjutnya adalah eternal. Eternal ini berasal dari bahasa luar ya. Jadi eternal itu kalau di Indonesia artinya abadi. Jadi segala hak asasi manusia itu
bersifat abadi, tidak mungkin hilang, tidak mungkin lepas dari apa, tidak mungkin lepas dari badan yang bersifat langgeng, sifatnya secara terus menerus melekat pada hakikat dan keberadaan diri seseorang. Lalu asas keterhubungan dan ketergantungan. Jadi suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia mempunyai saling keterhubungan, ketergantungan, dan tidak terbagi-bagi. Maksudnya setiap hak asasi manusia itu, misalnya kalau eternal, nggak mungkin eternal aja, pasti eternal itu dibarengi dengan kesetaraan, dibarengi dengan kemelekatan, dibarengi dengan non diskriminasi. Ya mungkin kita next. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu memiliki keinginan agar HAM terpenuhi. Geser dulu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan khilaf, maka itu datang dari saya, dan segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sanggahan, kritik, dan saran, silahkan didiskusikan nanti di saat presentasi makalah mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atasnya lah makalah ini dapat dipresentasikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.